Dua metode ini ada kekhasannya. At-tariqatul istiqra'iyah shalihatun li sigharil atfal. Metode induktif itu lebih cocok untuk ya. Bocah untuk untuk bocah ya. Mengapa? Luar biasa topik kita pagi hari ini. Ijmaluhu sallallahu alaihi wasallam al-amra summa tafsiruhu yakuna awdah wa amkan fil hifzi wal fahm. Dalam kitab Ilmu Tarbiyah Ta'lim ada dikenal at-tariqatul istiqra'iyah dan at-tariqatul tatbiqiyah. Ada metode induktif dan metode deduktif. Al-istiqra'iyah itu induktif apa deduktif? Yani minal khas ilal am, minal amsilah ilal qawa'id. Nah, at-tariqatul tatbiqiyah itu kebalikannya, minal am ilal khas, deduktif. Maka yang nomor 29 ini ijmaluhu sallallahu adalah istiqra'iyah am tatbiqiyah? Tatbiqiyah. Nah, minal am ilal khas. Jadi Rasulullah memberikan gambaran umum terlebih dahulu, lalu dijabarkan, dirinci sehingga awdah, lebih jelas, lebih kena, lebih melekat di dalam ingatan dan pemahaman. Tapi dua metode ini ada kekhasannya. At-tariqatul istiqra'iyah shalihatun li sigharil atfal. Metode induktif itu lebih cocok untuk ya. Bocah untuk untuk bocah ya. Mengapa? Karena anak-anak tentunya masih belum bisa mengumpulkan sebuah nilai-nilai yang umum ya, karena memang fitrahnya anak-anak itu bermula dari sesuatu yang mahsus. Apa mahsus itu? Yang dapat ditangkap oleh indra gunawan. Indra bekti sekarang. Oh, indra bekti. Mengapa? Karena anak itu sesuai dengan fitrah manusia, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ya, la ta'lamuna syai'an. Ketika dilahirkan itu la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Maka Allah fungsikan yang pertama, ternyata fungsi apa? Pendengaran. Sama. Tiap bayi mendengar dan belum melihat. Dalam kitab Ilmu Tarbiyah katanya berapa hari dapat melihat? Ba'da usbu'aini, setelah 2 pekan. Nah, ini yang bumil ini, yang ibu-ibu sedang hamil, nanti cocokkan. Nanti
pertama keluar itu, pertama keluar nangis. Nah, untuk tes penglihatan coba ini kan benda di hadapannya. Ada gerak nggak matanya? Kalau belum ada respon berarti memang itu belum difungsikan. Nah, saya mencerna ini, ya Allah, itulah Rahman dan Rahim ya Allah ya. Kita pernah nggak masuk di kamar gelap? Nah, dulu tuh tukang afdruk foto. Oh, yang ketawa berarti orang jadul berarti. Yang nggak ketawa berarti orang milenial. Yang Pak Fidit pasti ketawa tadi orang kolonial ya. Dulu kalau mau mencetak foto itu ada tukang afdruk foto, itunya gitu kan? Adanya di pinggir jalan seperti orang jual rokok, kios rokok. Nah, pasti ada lampu patromak. Nah, ya, yang nggak ketawa berarti orang milenial. Yang ingat ingat patromak berarti kolonial, gitu, ya kan? Kolonial. Kalau dulu saya ingat si Fawas itu ya apa itu Pak Loma, Pak Loma, Pak Loma, ya. Patromak Pak Loma, masih tahu Pak Loma, ya kan? Nah itu dia masuk ruang gelap kan, ada kain hitam biasanya itu kan, dia masuk kepalanya itu ke itu nggak tahu saya itu diapain itu kan. Jadi itu dulu kan foto kan pakai klise ya. Nah, anak sekarang nggak tahu klise lagi, ya kan? Klise itu apa sih? Roll yang apa namanya? Fuji film. Ya, A36 apa? Apa 24 ya? Ini sedikit mengenang tempo doeloe, ya kan? Kan dulu kalau beli itu kan beli itunya kan? Bahasanya beli apa sih? Itu namanya apa sih? Film dibuka, masukkan, terus itu kadang kalau nggak nyangkol kita udah gerak gitu, lah ternyata nggak gerak itu kan, hilang momennya itu, iya kan? Pikirannya kita cekrek gitu kan, pas dibuka ya itu nggak mutar ya kan itu ada cangkolannya itu kan ada lubang-lubangnya itu kan, itu harus tepat gitu. Wah ini luar biasa ya. Sudah jadi barang langka ya. Nah itu si film itu kita nggak bisa membuka sendiri, harus pergi ke Fuji Film. Dulu Fuji Film itu merek ya, cuman karena jadi salah kaprah jadi Fuji Film. Padahal bukan Fuji Film aja kan, ada Kodak, ada apa mereknya kan. Nah, itu oleh dia ada mesinnya kan, ada mesinnya tuh, ada mesinnya kayak mesin fotokopi itu, saya masih membayangkan yang dulu gitu ya. Nah itu nunggu kita itu kan, lama nunggu itu untuk diurai dari film itu menjadi klise dulu, menjadi klise. Nah klisenya itu diwadahin plastiknya, sudah ada sop-sopnya gitu kan, berbaris itu. Kalau 36 ya per 5 itu kan, 5 kali berapa gitu kan. Nah kadang ada yang gosong, ada yang jelas gitu ya, gantung. Nah itu untuk dicetak kalau di Fuji Film kan mahal, kalau yang berwarna. Nah yang hitam putih itu di tukang afdruk itu ya kan, yang di kios kecil itu ada patromaknya itu. Nah itu dia pasti ada baskom tuh, nanti dia bergoyang-goyang gitu kan. Nah jadilah foto ukuran 4x6, 3x4 ya kan. Nah itu seperti itu. Loh, apa hubungannya dengan tukang afdruk itu? Maksudnya ke kamar gelap, orang dari kamar gelap lama langsung kemudian keluar kena matahari, apa yang terjadi? Mata sangat sakit sekali. Kita pernah mengalami itu.
Pernah kalau di Saudi atau di yang lagi terang itu kan yang gelap kita terus kita menghindar begitu ini, sakit sekali mata. 9 bulan kurang lebih 10 hari bayi ada di dalam rahim ibu. Lalu ketika dilahirkan, kalau fungsi matanya langsung itu kira-kira bagaimana? Kurang lebih pemikiran saya begitu. Kurang lebih maka akan menjadikan sakit sekali, ya kan? Kena cahaya lampu ya di rumah sakit itu kan ada ini menyakitkan. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Pelan-pelan kornea ya, namanya kornea ya. Kornea apa ini? Namanya kornea. Kornea. Ini yang biji mata itu namanya kornea kan? Nah, itu difungsikan pelan-pelan sehingga dalam tempo antara 1 sampai 14 hari itu berfungsi. Tuh. Ya, itu luar biasa. Nah, setelah itu baru afidah. Afidah itu apa? Fuad. Loh, bukan di sini. Di sini. Nah, makanya pasti orang pikir dong. Pikir dong. Ada nggak ya? Pikir dong. Ada sih. Pikir dong. Makanya mikir gitu kan. Padahal pikiran itu bermula dari mana? Dari sini. Minal fuad. Minal afidah. Ini. Makanya dalam risalah Al-Qushairi, risalah Al-Qushairiyah itu ada 7 lapisan di sini. 7 lapisan itu kitab tasawuf risalah Qushairiyah. Itu ibaratnya basol. Apa basol? Bawang. Bawang itu kan ada pertama kulit apa? Kulit ari ya. Buka. Kemudian lapis lagi. Lapis lagi gitu kan? Itu buat bawang itu hati itu ada 7 lapisan. Nah, itu sampai ke Sirrul Asror kalau risalah Qushairiyah itu di situ ada salah satu lapisan untuk berpikir. Jadi ini disensor ini. Ini kan namanya apa namanya kalau dalam komputer ini apa nih? Memori kan? Memori kan? Memori itu untuk menyimpan kan? Yang menggerakkannya apa? Prosesor. Iya, di komputer itu kan. Saya pura-pura paham aja padahal gaptek saya. Mana prosesor betul itu? Itu prosesor itu fuadnya itu. Dari fuad disimpan ke memori di sini. Tapi karena ini dikatakan otak, makanya udah kadung mikir dong. Bukan di sini. Padahal coba kita dari sensor melihat kan langsung di sini dulu kan sebelum diproses di sini dulu ini, ya kan? Proses berpikirnya. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu tolong ini dan calon bapak-bapak ini, kalau ada anak lihat ada anak di mejanya ditarik ini, gitu kan? Lalu yang semua yang ada di meja itu toples makanan, toples Lebaran tuh apa? Rengginang. Nastar apa itu gubrak gitu kan, gubrak itu jatuh gelasnya pecah itu langsung orang tuanya goblok. Nah pertanyaan yang gila itu siapa? Yang gila itu siapa? Yang nyalain. Ya itu yang nyalain itu gila itu. Ya kan? Orang tuanya tidak tahu pendidikan. Mengapa? Anak itu dalam proses ingin tahu fuadnya itu sedang diasah, ya sedang diasah fuadnya itu dia belum main. Memang kan tadi pendengaran dulu baru penglihatan baru fuad itu lama. Berapa coba anak sampai tahu mumayyiz itu berapa? Umur berapa mumayyiz itu? Makanya dalam fikih mumayyiz dihukumi enggak? Ghairu mumayyiz itu dihukumi enggak? Belum. Yang dihukumi sudah mumayyiz, yang mengerti hak dan batil, yang sudah tidak tarik-tarik meja lagi. Gitu. Iya kan? Ghairu mukallaf.
Berapa? Sampai berapa? Anak yang ini aja masih suka keliru, ya wajar. Mengapa? Karena belum sempurna fuadnya. Bayi setahun, ya, apapun yang ada di hadapannya diapakan? Selalu dijilat. Dalam rangka apa dia? Dalam rangka apa? Ingin tahu melalui apa? Indra gunawan. Indra apanya? Rasa. Jadi bukan si bayi itu jorok, bukan si bayi itu. Memang fitrahnya dia diilhami oleh Allah supaya mengetahui itu melalui apa? Setelah dia lihat, dia raih dan dia rasakan. Nah, maka orang tuanya lah, ayah ibunya yang harus menjadikan apa yang ada di depannya pastikan aman. Pastikan aman, ya. Mohon maaf kalau ada kucing, diapain sama dia? Jilat juga lah. Dia tetap jilat, pengen tahu. Dia ingin tahu. Makanya yang harus sehat itu siapanya? Orang tuanya. Ya, sediakan atau pastikan yang ada di hadapannya adalah aman. Termasuk kalau ada pisau, dia tahu nggak? Nggak tahu, pasti dia gunakan. Ada api, ada apa? Nggak tahu, ya kan? Itu akan dia ini, maka itu tadi kembali karena prinsip manusia itu belajar minal mahsus, dari suatu yang dapat ditangkap oleh indera. Kata kejadiannya manusia itu begitu belajarnya. Maka kembali kepada thoriqah istiqraiyah itu bermula minal khos ilal dari suatu yang khusus menuju ke yang umum, yang global tadi itu. Karena memang fitrah manusia itu dari kecilnya seperti itu. Nah, oleh karena itu metode tadi itu, metode induktif cocok untuk anak.